Kesibukan dan aktivitas masyarakat kota besar seringkali membuat setiap individu memiliki waktu yang terbatas untuk bersosialisasi atau bahkan membangun relasi baru dalam percintaan. Namun, hadirnya teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini membuat fungsi media digital menjadi makin luas. Tidak hanya sebatas sebagai ajang bersosialisasi lewat berbagai platform media sosial, aktivitas untuk mencari pasangan hidup alias jodoh pun ada. Adalah Setipe.com, salah satu situs pencarian jodoh lewat media online milik lokal yang bisa membantu para penggunanya untuk mencari teman-teman baru atau jodoh yang cocok dan sesuai dengan kepribadiannya. Baru didirikan pada Desember 2014, situs ini telah mencapai 110.000 member dan telah berhasil mengantarkan 4 pasangan untuk menikah. Penasaran seperti apa cara kerja website ini? Saksikan di Indonesia Morning Show. Itu dia tadi ya cerita mengenai Setipe.com. Dan sekarang ini bersama kami sudah hadir di studio ada Razi dan juga ada Pinkan. Hai, selamat pagi. Selamat datang di sini ya. Ini kayak pas banget nih ada saya di sini ngobrolin tentang perjodohan. Perjodohan, ini cocok buat yang jomblo-jomblo di rumah juga ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan udah ngeliat ya dari VT-nya sendiri itu kalau ini adalah situs pertama perjodohan yang memang mencari pasangan yang serius. Awal mulanya bisa tercetus untuk membuat situs ini bagaimana nih Razi? Awalnya sebenarnya ngelihat internet itu tempat yang untuk nyari temen dengan cepet ya dan mungkin bersosialisasi. Saya ngeliat ada kesempatan untuk ngejodohin orang sih sebenarnya. Cuman banyak orang persepsi terhadap internetnya kan kurang sehat ya. Jadi kepingin membuat satu situs yang dari awal tuh perasaannya oh ini tempat untuk nyari jodoh nih gitu. Dan saya ngeliat marketnya besar banyak sekali dan kayaknya nggak akan berakhir orang-orang yang nyari pasangan gitu ya. Jadi kesempatannya bagus sih menurut saya. Oke. Karena dinilai ada kesempatannya, kenapa nggak diseriusin aja gitu ya. Lalu siapa yang menjadi sasaran utama dari Setipe.com ini? Pastinya orang single. Tapi orang-orang yang mungkin udah siap untuk settle down. Ya, jadi orang yang udah ngerasa, oke, saya kepingin nemuin pasangan hidup nih gitu. Dan mungkin di lingkarannya, dari keluarganya atau dari teman-temannya itu belum nemu. Dan kita tahu di kota seperti Jakarta misalnya, untuk keluar dari grup kita tuh kadang-kadang susah juga untuk nemu orang baru. Jadi internet itu tempat yang sebenarnya sangat cocok sih untuk expand social circle kita. Cuman banyak kan main-main gitu kan kalau di internet. Dan banyak mungkin isu-isu seperti banyak seks atau porn dan juga banyak fokus sama, banyak orang juga bohong gitu ya. Jadi kita berusaha melihat isu itu gimana caranya bikin orang gampang tinggal gabung, terus dari situ mereka tinggal nunggu aja untuk dijodohin. Nah kalau soal caranya ini ada Mbak Pinkan ya sebagai in-house psychologist-nya gitu ya. Bagaimana caranya supaya isu-isu seperti itu gitu yang misalnya nyatanya bohong gitu atau mungkin yang secara internet psikologisnya nggak sehat gitu, itu bagaimana tuh? Ya, jadi kita punya pertanyaan, ada sekitar 150 pertanyaan sekarang. Jadi memang benar kata Razi, memang tinggal one click away untuk cari jodoh. Tapi kita juga mau saring orang-orangnya supaya yang ikut itu benar-benar serius. Jadi dia harus isi 150 pertanyaan yang merefleksikan tentang apa yang dia cari dan siapa dirinya. Jadi merefleksikan kepribadian dia itu seperti apa. Dia mau cari pasangan yang seperti apa. Hal apa aja yang penting buat dia untuk cari pasangan. Nah itulah yang nanti kemudian dihitung oleh mesin kita, kemudian akan dari hasil skor itu akan mencocokkan si member dengan member lain yang memang cocok. Gitu. Jadi itu cara pertama. Yang kedua kita juga ada ini ya, setelah orang upload foto kita liatin juga fotonya. Kita screening. Jadi kalau misalnya foto yang diupload adalah foto artis gitu atau kadang-kadang grup aja berteman-teman gitu ternyata kan harus nunjukin satu orang aja sebenarnya. Ada yang ngupload foto artis? Ada ya, ada. Ada juga bukan ada. dirinya dia. Gitu. Terus akhirnya gimana sistemnya? Akhirnya gimana sistemnya sendiri gimana kayak mensortir orang-orang bahwa ini yang serius, ini yang cuma iseng-iseng dan sebagainya gitu. Sebenarnya dengan banyaknya pertanyaan, jadi sebelum dijodohin harus jawab 150 pertanyaan.
Jadi banyak tuh yang mungkin stuck dan nggak mau nerusin. Ya itu biasanya orang-orang yang main-main. Nah, itu udah tereliminasi kalau dia nggak komplit, berarti ya udah. Oh gitu. Oh gitu. Jadi nggak bisa di match kalau dia nggak komplit. Oke. I see. Oke, jadi harus lengkap 150, nanti sistemnya yang akan nentuin sesuai dengan skor yang ada itu ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah si pengguna menjawab pertanyaan, terus apakah di setting lagi tuh pertemuan dengan orang-orang yang cocok gitu. dan sebagainya? Itu langkah berikutnya seperti apa? Kita memang tidak secara person hadir untuk menemani mereka ketemu gitu. Tapi kita selalu hadir dalam bentuk advice di dalam blognya Setipe. Jadi ada advice gimana sih kalau ketemu orang pertama kali gitu. Gimana supaya hello-nya tuh bisa berlanjut gitu, nggak cuma stop di Ada situ. tips-tips Harus gimana Ada hello-nya tips-tipsnya. supaya berlanjut memang. Ini sedikit ini aja intinya. Iya, jadi tentu aja pasti misalnya Mbak berdua juga pengen ketemu orang yang berkesan. Kalau cuman hello aja, hi aja kayaknya kurang ya. Tapi kan di Setipe kita ada sediain profile, bisa saling lihat. Kalau udah dibaca sebelumnya bisa ngomongin, misalnya dia hobi traveling. Gimana udah kemana aja, atau pernah nggak naik gunung yang itu gitu. Kayaknya seru ya, dan seterusnya gitu. Jadi nggak cuman hi hello aja, tapi bener-bener dipakai informasi yang udah disediakan dan itu yang dielaborasi. Kayak dicari benang merahnya apa, yang itunya nanti bisa dieksplor satu sama lain gitu ya. Bener, ini success rate-nya tinggi juga loh. ya. Dari sekian banyak, sekarang membernya sudah berapa banyak? 110.000. 110.000. Wow. Dan yang sampai melanjutkan ke jenjang pernikahan sampai berapa banyak? Udah 5. Ya. Yang itu yang cerita ya. Karena pasti banyak orang diem-diem dan malu mungkin ya. Tapi yang 5 orang udah, 5 pasang udah ngontak kita bilang kita ini sukses. Bagus bahwa Kemarin akhirnya ketemu jodohnya di Setipe.com. Wow, baru menarik terima banget. undangan salah satu pasangan Seru banget ya. Nah, cuma kan gini ya, kadang-kadang ada orang-orang yang pengen nih ikutan situs pencarian jodoh melalui online gitu. Cuma kadang-kadang suka malu. Gimana caranya tentang rahasia mereka dan sebagainya gitu. Apakah terjamin? Ya, kita memang itu salah satu yang Razi juga bilang ya, itu kita perhatikan dan kita jaga. Jadi kalau misalnya pernah lihat situs online dating yang lain, kita bisa browsing member. Tapi kalau di Setipe kita nggak bisa. Jadi yang akan tahu bahwa misalnya saya ikut Setipe hanya orang-orang yang dipasangkan dengan saya. Berdasarkan skor kecocokan tadi. Gitu. Jadi misalnya saya dipasangkan dengan minggu ini, let's say 5 orang, ya hanya 5 orang itu aja yang tahu keberadaan saya. Sementara misalnya ibu saya mau googling saya, itu nggak bisa, nggak keluar gitu. Ini bisa ngumpet-ngumpet ya. Jadi nggak harus, jadi tenang berarti ya si pengguna situs ini juga kalau ketika mereka mencari pasangannya gitu ya, yang diharapkan menjadi pasangan hidupnya kelak, itu sesuai dengan apa yang dijawab berarti kan? Iya betul, gitu. makanya kuncinya harus jujur sama diri sendiri sebenarnya apa yang mau dicari seperti itu. Dan kita kita kepinginnya ini untuk hubungan yang sehat. Jadi bukan cuma main-main gitu atau cuma fling-fling aja, tapi benar-benar untuk membangun sesuatu yang serius dan emang ujungnya ke pernikahan, dan bukan cuma sekedar pernikahan tapi yang sehat juga. Nah, kalau misalnya yang kan ini ada 5 nih yang nikah ya. Dari yang paling lama itu sudah berapa tahun pernikahannya? Karena kita juga baru 1 tahun adanya, jadi yang paling lama itu tahun lalu pertengahan ya, sekitar 6 bulan yang lalu. Udah cukup sukses ya, maksudnya dalam waktu 1 tahun sudah ada 5 yang menikah, pasangan yang menikah sukses. Membernya 110.000. Luar biasa. Mungkin abis ini akan banyak lagi nih pasangan-pasangan yang menikah dari Setipe.com ini ya. Kita kan ngomongin situs ini kan berhubungan sama bisnis tetap gitu ya, walaupun memang tujuannya mulia sekali gitu, mempertemukan orang-orang yang masih single gitu. Apa sih keuntungan dari bisnis perjodohan semacam ini? Keuntungannya ya mungkin awalnya kitanya juga melakukan pekerjaan yang impact-nya langsung ke orang-orang ya. Bahagianya waktu pertama kali saya maafkan mungkin diundang untuk ke pernikahan pertama gitu, itu kayaknya seru banget dan udah dianggap keluarga padahal baru ketemu pagi itu. Tapi di luar itu ini juga usaha. Menurut saya kalau di bisnis internet itu harus menjadi yang terbesar dan harus menjadi yang nomor 1. Jadi yang kita cari sebenarnya orang kalau mau nyari hubungan sehat online, dia mikirnya Setipe. Jadi bukan nge-google online dating tapi nge-google Setipe. Setelah itu mungkin mikirin caranya gimana kalau udah orang gabung dan orang merasa service ini tuh udah bagus dan buktinya mungkin dengan pernikahan itu tadi dan cita-cita sukses, orang siap untuk membayar fee
untuk dijodohin atau untuk memulai suatu kontak gitu ya. Kita lihat dari situ, di luar iklan, di luar mungkin ada riset, ada macam-macam, ada e-commerce yang bisa kita mainkan di online ini. Tapi ujung-ujungnya adalah kalau orang happy dengan service-nya, mereka mungkin akan siap untuk bayar. Dan itu ada di rencana, tapi untuk sekarang kita mau besar dulu. Jadi masih free untuk sekarang. Sekarang free? Sekarang untuk member. Susah nggak jadi membernya? Nggak mungkin jadi member, langsung tertarik gitu. Secara teknis gampang, cuman mungkin untuk ngejawab pertanyaannya itu. Jadi masalah gampang sih gampang, tapi siap atau nggak siap. Siap atau nggak siap, tergantung niatnya gitu, tergantung. berarti ya. Betul. Jadi sebenarnya pertanyaan, ratusan pertanyaan itu untuk ngetes niat, untuk kitanya belajar tentang diri sendiri, psikologi dan situasi, dan juga untuk apa ya, ngefilter orang-orang yang emang nggak serius. Oke, tapi berarti kalau misalnya ada kisah sukses, ada juga kisah yang gagalnya. Kalau misalnya yang sudah di match nih dengan setipe.com, lalu akhirnya ternyata hubungannya tidak berjalan dengan baik, ada juga nggak? Pasti ada sih. Saya rasa ada, cuman mereka mungkin nggak niat cerita ke kita juga. Tidak melaporkan gitu ya? Iya, tapi di situsnya kalau kita udah di matching terus kita ngobrol, ternyata orangnya juga nggak baik misalnya, kita juga ada fitur untuk ngelaporin. Oh gitu. Iya. Dan bisa close match, jadi nggak usah khawatir akan keganggu kalau chatnya via Stipe. Gitu. Karena kita bisa putusin, ya udah nggak harus. Jadi memang safety sekali ya. Safety. Gitu. Dan kita juga menyarankan member untuk pakai nama panggilan supaya nggak bisa lebih lanjut di. Iya, jadi awalnya tetap anonim dulu, ngobrol. Kalau udah ngerasa nyaman, baru tukeran telepon nama. Oh, I see. Jadi aman Arni, Aman, ya. ya. Kalau misalnya ragu lagi, kalau misalnya Anda juga nih mungkin yang punya masalah dengan memilih pasangan hidup, ya kan? Dikenalin sana sini nggak cocok, mungkin jalan Bisa keluarnya bisa mencoba yang dari satu sini. ini, Kalau bener. ketemu dulu, yang penting cocok dulu secara kepribadian. Lanjut deh Kopi Darat. Kopi Darat. Nah ini kayaknya Syafiran ya sambil curhat ya. Ini teman-teman terima kasih banyak ya Terima bincang-bincangnya. kasih. Semoga berjalan lancar terus ke .com. Terus itu bisa memberikan impact yang bagus buat semua orang, buat lebih orang lebih banyak lagi gitu ya. Semakin banyak orang-orang yang ketemu sama pasangan hidupnya. Betul banget. Nah,